Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bahagia bertemu dengan Anda, apalagi pada hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional dan masih baru kita kembali kepada fitrah, yaitu habis pasca Idul Fitri. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas pada mimbar agama Islam hari ini, yaitu tentang relasi ataupun hubungan nilai-nilai takwa dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa hampir seluruh ibadah dan peramalan kita sebetulnya bertujuan agar kita menjadi baik, menjadi orang-orang yang takwa, yang menjunjung tinggi perintah Allah, yang menghadirkan Allah di dalam jiwa kita, pikiran kita, tingkah laku, bahkan menjadi karakter kita. Namun demikian, untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik ini, di studio telah hadir narasumber yang sangat terkenal di Sumatera Utara khususnya, bahkan di seluruh Indonesia, karena beliau ini adalah sebagai juru dakwah atau aktivis di bidang pendidikan dan berbagai organisasi. Kita panggilkan, yaitu Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Daud SAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah keren saja deh Pak Ustadz habis lebaran. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, juga beliau adalah sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, juga sebagai memiliki ataupun owner yayasan pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan agama, khususnya pendidikan dasar. Untuk mengambil berkah dari dialog sore hari yang berbahagia ini, lebih dulu kita mendengarkan dan menyimak ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori'ah kita, yaitu qori'ah nasional, yaitu saudari Az-Zahra Salsabila Elsa, yang akan membacakan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dan semoga ayat-ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi dapat memberikan syafaat di yaumil akhir dan menjadi barokah di dalam pembicaraan sore hari yang berbahagia ini. Langsung saja kita kepada narasumber kita. Sudah mersapa tadi di dalam pengawal-awalnya. Sekarang Pak Ustadz, tema kita adalah relevansi ataupun kesesuaian ataupun kecocokan nilai-nilai takwa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita gambarkan dulu ketakwaan yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan ini Pak Ustadz. Kemudian bagaimana relevansinya dengan konteks sekarang. Apalagi tadi ayat-ayat dibacakan oleh qari'ah kita adalah hendaklah kita mengetahui apa yang harus kita laksanakan besok, lusa, dan seterusnya mungkin barangkali. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Quran surah At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, takwa ini adalah merupakan persyaratan dalam kehidupan kita. Kata-kata takwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai tolak ukur sebagai bangsa dan negara untuk bisa maju atau tidak. Kemudian takwa sesuatu yang memang dijanjikan Allah untuk kita peroleh dan kita dapatkan, karena nilai dari predikat takwa itu juga sangat luar biasa. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, takwa ini tidak boleh kita lepaskan. Karena ini adalah merupakan perintah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa dan jangan kamu mati sebelum dalam keadaan muslim. Muslim bermakna selamat dan muslim bermakna memiliki tauhid keesaan kepada Allah. Di dalam Al-Quran, kata-kata takwa dengan bervariasi bentuk macam kalimat yang bermakna takwa itu ada lebih kurang sekitar 232 kali. Dan di tafsir yang lain dijelaskan ada lebih kurang 245 kali. Tergantung bagaimana konotasi, orientasi daripada makna takwa. Begitu banyaknya kata-kata takwa di dalam Al-Quran, maka begitu pentingnya dalam kehidupan kita. Ya. Karena ada 4 hal yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa. Jadi kalau kita benar-benar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, kita pelihara diri kita dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang maksiat, kemudian hari-hari kita dalam orientasi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan janjikan kepada orang yang demikian. Satu di antara sarana untuk mendapatkan predikat takwa itu puasa Ramadan kemarin. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang muttaqin. Untuk mendapatkan predikat takwa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak segampang enaknya kita bicara, kita bilang kita orang bertakwa. Tapi untuk memperoleh takwa itu sangat susah. Ya.
Kenapa susah? Karena yang dijanjikan Allah pun kepada orang yang takwa itu sangat luar biasa. Setidak-tidaknya ada 4 yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa itu dalam Quran surah At-Tolak ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa dalam ilmu bahasa Arab, man boleh muannas, boleh muzakkar, boleh laki-laki, boleh perempuan, siapa saja. Orang berpangkat, orang yang rendahan, orang rakyat jelata ataupun konglomerat, orang hebat ataupun rakyat biasa. Barang siapa yang bertakwa, berarti barang siapa yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Satu di antaranya misalnya puasa, sholat, sedekah, haji, zakat dan lain-lain. Barang siapa yang melaksanakan perintah Allah ini, maka diberikan Allah jalan keluar terhadap berbagai persoalan dan masalah yang dia hadapi. Ada problem solving, ada solusi terhadap masalah. Siapa yang hidup ini tidak punya problem, tidak punya masalah? Kita tanyalah dulu kalian yang menonton TV ini dulu. Siapa di antara kalian tidak punya masalah dalam hidupnya? Ya. Terbit matahari sampai terbenam, terpejam mata kita sampai terbuka mata kita, masalah itu selalu datang dan ada pada diri kita. Ya. Bisa datang masalah itu dari diri sendiri, bisa dari lingkungan kita, bisa dari orang-orang dekat dengan kita, bahkan bisa masalah pekerjaan, bahkan bisa masalah politik yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang sholat, kalau orang Islam, bagi orang yang berzakat, bagi orang yang puasa, bagi orang yang bersedekah, bagi mereka yang melakukan amal soleh, jangan khawatir, jangan galau, jangan risau. Kalau mereka memang betul orang-orang yang dekat kepada Allah, karena ciri-ciri takwa itu adalah taqarrub, orang yang dekat dengan Allah, maka Allah selalu berikan jalan keluar terhadap masalah. Ya. Semakin ada masalahmu, periksa dirimu, dekatkan dirimu kepada Allah. Ya. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Masalah itu seperti sepasang selop. Ya. Dia terkadang ada di depan, terkadang ada di belakang. Ya. Terkadang masalahnya duluan ada, tapi solusinya belakangan. Tapi ada juga solusi duluan, masalah belakangan. Kalau ada masalah, ini antisipasinya. Ya. Ada plan A, ada plan B. Untuk mengantisipasi resiko kemungkinan terhadap problem yang kita alami. Ya. Yang kedua yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Bisa didatangkan Allah dari berbagai arah pintu mata angin, utara, timur, barat, dan selatan. Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari perut bumi, Allah dekatkan dari yang jauh, Allah tunjukkan dari yang halal, dari yang haram kepada yang halal. Jadi selalu rezeki itu ada. Cuman pemirsa, para kaum muslimin dan muslimat, pencinta TVRI dimanapun Anda berada, jangan berpikir bahwa materi itu bahwa rezeki dalam bentuk materi. Tidak semuanya, tidak semuanya. TV ini pun juga terrezeki. Iya, artinya tidak semua yang disebut dengan rezeki itu materi. Harus materi. Benda. Baik Pak Ustadz. Oke. Kita semakin menarik ini. Ada dua lagi fadilah ataupun target daripada takwa, keuntungan atau keuntungan bagi orang bertakwa. Sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz. Oke. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan cerita ataupun hikmah dari pembicaraan kita pada hari ini, lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang bersama Anda masih tetap bersama Mimbar Agama Islam dengan Ustadz kita yang luar biasa pada sore hari berbahagia ini. Baik Pak Ustadz, tadi keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa sudah disebutkan dua. Yang pertama adalah solusi masalah. Artinya orang yang bertakwa selalu ada solusi. Yang kedua adalah rezeki datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kemudian Pak Ustadz, mungkin masih ada dua lagi kalau penjelasan Ustadz tadi. Namun demikian, hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Mungkin ada kaitannya dengan takwa ini Pak Ustadz. Artinya, apakah tadi kan tidak selamanya disebutkan bahwa yang dikatakan rezeki itu harus materi. Bahkan kita dengar penjelasan-penjelasan para kiai yang kita yakini itu bahwa
materi itu malah rezeki yang nilainya paling rendah. Nah ini mungkin bisa dijelaskan ya Pak Ustadz. Artinya kita pula nanti menjauhi materi malah. Silakan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Memang dalam ilmu tasawuf rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Harta. Ya, yang paling tinggi itu adalah rezeki anak yang soleh. Anak yang soleh. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tadi sudah saya jelaskan ada 2 keuntungan bagi orang yang bertakwa ya. Ya. Yang ketiga adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan kebutuhannya. Terkadang kita susah dan sulit memilih doa kita kepada Allah. Apakah doa kita ini keinginan apa kebutuhan? Centang perenang terkadang doa kita. Bahkan terkadang kita mengancam, ya Allah jika tidak kau kabulkan nanti doaku ini, mungkin aku akan begini. Ngapain pula diancam Allah? Tapi ingat para pemirsa, doa kita bukan tidak didengar Allah. Doa kita bukan tidak diijabah Allah, tapi Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Keinginan kita banyak. Saya terutama banyak kali keinginan saya. Saya punya keinginan dulu 2016 kalau bisa 2024 ini sudah punya helikopter. Dan sudah saya tanya helikopter itu berapa harganya. Untuk apa itu? Untuk kendaraan saya kalau saya ceramah begitu padatnya kegiatan dari kota ke kota dengan jalan begitu padat juga. Tapi kalau ada helikopter mungkin lebih cepat. Itu kan keinginan. Tapi suatu ketika nanti kalau memang itu menjadi kebutuhan, bukan tidak mungkin Allah akan datangkan itu dengan caranya Allah. Atau begini Pak Ustaz. Karena memang tadi kan kebutuhan untuk berdakwah Ustaz. Allah sudah tahu kalau ada helikopter itu sekali berangkat langsung jatuh Ustaz. Lagi juga yang mengundang pun nggak bisa menyiapkan tempat parkir. Itu juga jadi masalah kan. Kemudian yang keempat para pemirsa, yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa itu adalah innallaha balighul amri. Sesungguhnya Allah memudahkan urusan kita. Lancar, lincir, luncur, tidak mengeluarkan biaya yang besar, tidak memakan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan tenaga yang begitu berat. Begitu enaknya menjadi orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, apa alasan kita untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan apa masalahnya kalau kita tinggalkan larangan Allah? Itulah takwa. Sangat sederhana menyebutkannya, tapi untuk mengerjakannya sulit dan susah. Bayangkan kita puasa, tak makan, tak minum, tak melakukan hubungan suami istri, tak makan, tak minum, tak melakukan hubungan suami istri mungkin bisa. Tapi menjaga hati, menjaga mata, menjaga mulut, tak lancip, tak lanjus, nah ini yang susah. Terkadang tak kita suruh dia bercakap, dia sendiri yang bercakap, itu namanya lanjus. Awak tanya dia, lain pula jawaban yang lain. Awak tanya apa kabar, penyakit yang dibilangnya. Apa kabar Pak Hotma? Ini bang kurang sehat. Siapa yang nanya itu? Yang kita tanya, apa kabarmu? Alhamdulillah sehat walafiat. Mana tahu waktu itu dalam keadaan kondisi kurang sehat, karena itu doa. Kullul kalam insat doa, karena setiap perkataan manusia itu doa. Sembuh seketika, berkeringat, segar, wajah kita tidak pucat. Itu enaknya menjadi orang yang bertakwa. Kita paham apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang akan kita buat. Luar biasa. Apalagi hari ini dengan Hari Pendidikan Nasional. Tidak ada lembaga yang bisa membuat orang jadi baik kecuali lembaga pendidikan. Maka saya setuju kalau memang pendidikan itu digratiskan daripada makan yang gratis. Saya lebih setuju. Karena pendidikan itu membuat orang menjadi orang bertakwa. Tapi pasti setuju juga Pak Ustaz. Insya Allah. Kalau persoalan kalau makan bisa siang. pula pendidikan gratis, makan gratis, why not? Kenapa tidak? Kita kolaborasikan saja ini. Panglima-panglima ini, ya kan? Gimana menurutmu? Cocok sekali Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, tadi itu keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kan setelah bertakwa itu Pak Ustaz, bagaimana kemudian proses atau apa yang harus dilakukan agar kita disebutkan bertakwa ataupun dapat piala tadi itu? Dapat padilah kelebihan dan keuntungan tadi Pak Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Dan kira-kira apakah memang tadi kan sudah Ustaz sampaikan, yang namanya hidup adalah satu ikatan dengan masalahnya. Kalau mau hidup harus siap untuk menanggung, menghadapi masalah. Atau memang juga demikian
apa ini Pak Ustadz? Ketakwaan itu, ya pasti ada cobaannya, tantangannya. Kalau kita mau berbuat baik atau melaksanakan sesuatu tidak mungkin terlepas. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Begini Pak Hotma. Ya. Sebelum kita bertakwa diawali dengan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Berbagai macam kalimat takwa itu diawali dengan amanu. Ya. Kenapa amanu? Ada 4 alasan kenapa orang beriman itu yang diperintahkan Allah. Yang pertama, innal mu'minunal mukhlisun. Karena sesungguhnya orang beriman itu ikhlas. Dia ridho dan rela takdir Allah terjadi apa dia tidak pernah mengeluh, tapi dia malah bersyukur. Ya. Yang banyak orang kan banyak mengeluh, yang malah diperintahkan Allah banyak bersyukur. La in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kata Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Ya. Tapi barang siapa yang banyak mengeluh, tidak mau laksanakan perintah Allah, bosan, jenuh, gini-gini aja, nggak pernah ada perkembangan, yang kayak gini ini makin jauh rezekinya. Ya, dijelaskan itu Pak Ustadz. Okay. Tadi ada lain sakartum. Iya. Jadi yang penjelasan sakar itu tadi bagaimana supaya la ajidannakum, supaya bertambah terus. Ini bagaimana? Ini salah satu yang berkaitan sakaro, dengan ya. Sakaro itu artinya adalah memutuskan kehendak kepada yang lain. Itu sakaro. Sakratul maut, ya kan? Nah, memutuskan hidup kita dengan kematian. Ya. Berpisahnya jasad dengan ruh. Ya kan? Sakaro berarti kita telah memisahkan diri kita kepada yang lain sehingga kita fokus kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah juga memerintahkan kita diciptakan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ini bernilai ibadah. Ya. Mulai dari 0 sampai 24 jam itu ibadah. Full day itu ibadah. Tidurnya kita juga ibadah. Apa yang mengawalinya, menentukan dia ibadah? Niatnya. Niat berdakwah ini di TPR ini harus juga tulus dan ikhlas. Ya. Tak bisa kita berharap apa-apa. Ya. Nah, makanya innal mu'minunal mukhlisun. Karena sesungguhnya orang beriman itu adalah ikhlas. Yang kedua adalah innal mu'minuna sabirun. Ya. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu sabar. Mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan tindakan yang salah. Baik melanggar hukum syariat ataupun adat istiadat yang berlaku dan berkembang pada saat itu di mana dia melakukan kegiatan itu. Jadi harus sabar. Setidak-tidaknya kita harus mampu menahan emosi kita, mampu kita mengendalikan perasaan kita agar tidak marah terhadap segala sesuatu kemungkinan yang memungkinkan kita marah. Karena menurut Umar bin Ibn Khattab adalah orang yang hebat itu adalah orang yang pada saat dia diberikan kesempatan marah tapi dia tidak gunakan haknya untuk marah. Itu orang hebat. Ya. Kemudian yang ketiga, innal mu'minunal haya. Karena sesungguhnya orang beriman itu adalah memiliki rasa malu. Dia malu, dia sudah dewasa tidak taat kepada Allah, dia malu kepada Allah pada saat mungkin orang lain tidak melihatnya, tapi dia merasa malu di hadapan Allah. Memiliki rasa malu. Malu dia melakukan kecurangan, malu dia tidak disiplin, malu dia berbohong, malu dia melakukan tindakan yang mengambil bukan hak dia. Malu dia. Ini nilai takwa. Tapi kalau tidak ditanamkan nilai takwa itu sejak dini, sejak usia dini, bakal besar dia menjadi pemimpin bangsa dan dunia. Ini yang kita khawatirkan kalau lahir pemimpin-pemimpin yang tidak bertakwa. Padahal kalau pemimpin yang bertakwa, kemudian diawali dengan masyarakat yang bertakwa, lalu Allah janjikan dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu. Andayalah penduduk negeri kampung itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari perut bumi. Ya. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan ingat apa yang mereka lakukan itu ajabku sangat pedih. Dan Allah akan timpakan bala dan bencana, Allah datangkan masalah dan musibah dari kelakuan dan perilaku dan perbuatan mereka sendiri. Bukan Allah yang mendatangkan bencana, tapi kita sendiri yang mengundang bencana itu. Ya, luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kenapa orang yang beriman itu
diperintahkan Allah untuk melaksanakan perintah Allah, kewajiban Allah, menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama tadi karena orang beriman Ikhlas. itu orang yang ikhlas. Yang kedua orang yang sabar. Kemudian yang ketiga orang yang malu, orang yang memiliki rasa malu. Orang yang beriman itu memiliki rasa malu. Kemudian keempat karena orang beriman itu lupa saya. Atau begini Pak Ustadz, ya. yang bisa saya tangkap dari Ya. pendekatan Ustadz tadi bahwa takwa di dalam Al-Quran itu tadi selalu digandengkan Aman. dengan kata-kata amanu. Aman. Artinya, berarti kalau mau bertakwa harus beriman. Beriman dulu. Selalu digandengkan dengan kata-kata syakaro, bersyukur. Iya. Dan yang ketiga adalah haya, Malu. malu. Tapi pastinya jangan malu-malu ya Ustaz. Insya Allah. Jadi kita Mudah-mudahan. perbanyak iman, perbanyak syukur dan Iya. ada rasa malu. Ya. Ada rasa malu untuk tidak menunaikan tanggung jawab. Betul. Misalnya seorang pemimpin keluarga, pemimpin bangsa, pemimpin apapun Iya. namanya, Iya. karena dikasih tanggung jawab malu untuk tidak Iya. menunaikannya. Iya. Mungkin yang Pastinya ketiga begitu. atau yang keempat atau ada penjelasan yang Ya, perlu lagi untuk ternyata dirinci sudah- persoalan ternyata ini, dari Pak. apa yang Silakan, katakan Pak. Pak Hon Matua tadi sudah dapat 4. Kenapa orang yang bertakwa itu, kenapa orang beriman itu diperintahkan Allah. Ya, Pertama tadi innal mu'minunal mukhlisin, muhlisin. innal mu'minuna sabirun, Ya. innal mu'minuna haya, innal mu'minuna sakirun. Karena orang yang beriman itulah yang pandai bersyukur Iya. atas nikmat yang diberikan Allah. Ah. Jadi kalau orang yang beriman dia bersyukur. Ya. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Menempatkan nikmat Allah itu sesuai dengan pada tempatnya dan kita fungsikan sesuai dengan fungsinya. Itulah bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana karakter orang yang bertakwa itu? Apa relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Selain memangnya 4 itu orang beriman itu adalah orang yang bertakwa, adalah dia memang orang yang ikhlas, Ya. kemudian orang yang sabar, kemudian orang yang memiliki rasa malu, kemudian orang yang bersyukur kepada Allah. Dari tulisan takwa itu sendiri menurut Imam Al-Husairi adalah menjadi karakter takwa. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ta, qaf, waw, dan yakin. Apa karakteristik orang yang bertakwa itu? Relevansinya dengan kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Yang pertama orang yang takwa itu adalah tawadu. Ya. Rendah hati, tidak sombong. Yang Ya. kemudian yang kedua adalah warok. Yang kedua adalah qanaah, mensyukuri apa yang diberikan Allah. Kemudian yang ketiga warok, hidup sederhana. Bukan tidak bisa dia menampilkan harta benda dia bawa. Cincin dia bisa mungkin 6 miliar. Ya. Tapi tidak mesti diaturnya cincinnya itu sampai dihitungnya ini 30 juta, ini 60 juta, satu tangan bisa 150 juta, badannya itu semua berisi. Kalau dia jalan hampir 1 M. Tidak, dia bisa melakukan itu. Tapi dia berpikir ada orang di sana menangis, tak makan. Ada orang di sana tak bisa sekolah karena tak ada uangnya. Ada orang menderita sakit karena tidak ada uang untuk berobat. Dia sadar itu. Maka dia tidak mau melakukan itu. Kemudian yang keempat, karakter orang bertakwa itu adalah yakin. Yakin. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia yakin ada pertanggungjawaban. Sebagai pemimpin dia yakin kepada Allah bahwa akan ada hisab. Ada hisab, Pak Ustaz. Akan ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah. Sebelum ke sana juga di dunia juga ada pertanggungjawaban. Ada, jelas. Baik, Pak Ustadz, luar biasa penjelasannya, jelas dan sangat mantap, begitu mengena dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi Pak Ustadz dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang begitu menarik, mantap sore hari yang berbahagia ini, lebih dulu kita simak pesan-pesan yang berikut ini.
Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia dan senang masih bersama Mimbar Agama Islam dengan Ustadz kita Sagita Putra. Ya. Putra Siagian Putra Tapanuli Utara. Sagita Putra, Siagian Putra Tapanuli Utara. Baik Pak Ustadz, tadi kita sudah mulai dapat dua dimensi. Ya. Dimensi keuntungan ada, solusi Ada. masalah bagi orang yang bertakwa, rezeki yang datang dari tempat yang sangka-sangka, kemudian dijamin kebutuhan Ya, oleh cukupkan Allah. Allah kebutuhannya. Dan yang keempat termasuk urusan dimudahkan Allah Ya, Subhanahu wa taala. dimudahkan Itu bagian dari yang melekat keuntungan bagi orang yang Iya. bertakwa. Tetapi ada beberapa penjelasan metode kita untuk mendapatkan itu. Misalnya harus ikhlas, hidup Harus sabar. penuh dengan keikhlasan, harus penuh dengan kesabaran, harus ada rasa malu. Rasa malu. Jangan sempat dibilang hari ini A, besok B, besoknya C dan seterusnya, berubah-ubah, dan kita adalah tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan masyarakat sebagai bukti tanggung jawab. Itu salah satu contohnya. Ya. Tapi Pak Ustadz, ini kan masih konsep semua ini Pak Yes. Ustadz. Bagaimana itu di dalam kehidupan sosial? Misalkan sabar itu ya gampang aja bilangnya, melaksanakannya bagaimana. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz. Baik. Silakan Pak Ustadz. Apalagi hari ini saya kaitkan dengan Pak Ustadz dengan pendidikan, hari pendidikan hari Iya. Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sedang apapun Anda saat sekarang ini, untuk mendapatkan predikat takwa itu memang tidak mudah. Karena Allah pun menjanjikan kepada orang bertakwa itu juga sangat luar biasa. Ya. Ya, diperlukan kesabaran, rasa syukur kita. Lalu bagaimana implementasinya? Ya. Hari-hari kita lakukan sebagai orang Islam. Kalau kau memang betul orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kau sholat. Seberat, seribet, sesulit, serumit apapun keadaanmu, sholat. Ya. Sebejat, sejahat, senakal, sedojal, sedajjal, sebandal apapun kau sholat. Ya. Jangan kau berpikir begini, percuma aja aku sholat, aku masih mau minum, masih mau menjudi. Nggak ada urusan. Kewajibanmu kepada Allah kau kerjakan. Soal yang lain itu urusanmu dengan setan. Kau buat maksiat itu urusanmu dengan setan. Tapi kewajibanmu dengan Allah jangan tak kau kerjakan. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Karena sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Teruskan sholatmu sampai akhirnya nanti sholatmu itu akan meninggalkan maksiatmu. Jangan dibalik. Percuma aku sholat padahal aku masih minum. Ya. Percuma aku sholat padahal aku masih berjudi. Yang terbalik, yang seharusnya kau balikkan. Percuma kau berjudi. Percuma kau minum. Ya. Akhirnya merusak sholatmu. Jadi sehingga yang percuma yang kau tinggalkan. Kau tinggalkanlah judimu, kau tinggalkanlah minum, kau tinggalkanlah mencurimu, kau tinggalkanlah ribahmu, dan kau pun sholat. Jadi yang tak sholat, saya ingatkan kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TVRI, seribet, seribut, sesulit, sesusah, segelisah apapun kau sholat. Sebandal, senakal apapun kau sholat. Sejahat, sebejat, sedogil kata orang, sholat. Jangan tak sholat kau. Jadi itu caranya. Kemudian yang kedua, kalau ada rezekimu diberikan Allah. Kalau ada rezeki ilmu, kau ajarkan sama orang. Kau kasih tahu sama orang. Kalau ada rezekimu benda, umpamanya misal makanan, kau antarkan kepada orang, kau kasih sama tetangga. Kalau ada rezeki uang, kau wakafkan, kau sedekahkan, kau infakkan. Kemudian kalau diuji kau dengan amarah, kau sabar, pergi kau ke kamar mandi, ambil uduk, sholat sunat kau 2 rakaat. Oh, masalahmu banyak, rumit, ribet, pening, pusing, entah apalah dalam pikiranmu lagi. Dah, nggak ada masalah. Itu ada Allah sedang menunggumu di sajadah. Kau bermunajat, sampaikan hajat. Apa maksudmu? Sampaikan. Jangan lari dari Allah. Kalau kau dari Allah, jauh dari Allah, bagaimana kau tidak repot, bagaimana kau tidak susah. Dekatkan dirimu kepada Allah, Allah akan selesaikan urusanmu dengan manusia. Luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya. tadi mungkin perlu diperluas penjelasannya barangkali Pak Ustadz. Bahwa beberapa terminologi atau indikator yang Ustadz jelaskan itu
untuk mencapai takwa itu harus sholat, Iya. harus tidak boleh menggibah, harus bersyukur. Bisa apa enggak Pak Ustadz bahwa indikator daripada ketakwaan itu salah satunya menghargai pendidikan. Ya. Ini hari pendidikan nasional atau sekolahnya tinggi, kira-kira gitu. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz bagaimana Islam itu memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang-orang yang berilmu misalkan sehingga kita jadikan bahwa ini orang takwa gitu. Tapi jarang kita dengar Ustadz ataupun pakar-pakar kita membuat ini sebagai indikator dari ketakwaan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz. Begini, banyak orang berasumsi takwa, tapi salah menyebutkan takwa. Nah iya. Ada takwa itu bacaannya takwa, huruf qaf. Iya. Ada takwa, huruf ka. Iya. Kalau takwa yang dimaksudkan di sini adalah takwa, Iya. itu sudah lain, setrika artinya. Iya. Kalau huruf ka. Iya. Jadi maunya Qaf. qaf. Jadi dalam penulisan bahasa Indonesia pun takwa itu seharusnya qaf. Bukan kap, bukan K. Ya. Jadi kalau K, ini jadi masalah. Jadi berorientasi ke setrika, panaslah jadinya. Makanya, nah hari ini lembaga pendidikan kita sekarang ini masih memprihatinkan. Ya. Kemarin kita dengar coba UKT mahal. Ya. Dari 9 sampai 52 juta. Bayangkan coba. Padahal pemerintah seyogianya bertanggung jawab terhadap pendidikan. Enggak, tapi maksud saya itu Pak Ustadz, di dalam konsep tadi itu, kan la'allakum tattaqun. Iya. Jadi puasa mudah-mudahan jadi bertakwa. Iya. Orang-orang yang bersyukur itu mudah-mudahan tadi bertakwa. Iya. Atau bertakwalah kamu dan bersyukur. Oke, baik. Nah ini bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Bisakah kita katakan bahwa orang-orang yang berjalan di dalam pendidikan itu adalah bagian dan ketakwaan juga. Itu loh maksudnya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bisa, bisa. Iya. Maka itu tadi saya katakan pengertian takwanya ya, pengertian takwa. Kalau secara sederhana pengertian takwa kan melaksanakan perintah Allah. Ya. Kalau dikasih di secara terminologi teologi, Iya. barang siapa yang melaksanakan perintah Tuhan. Iya. Kalau melaksanakan perintah Tuhan itu adalah pendidikan satu di antaranya untuk menjadi orang yang taat, Ya, patuh terhadap perintah Allah. Kemudian lantas dari pendidikan yang dia peroleh dia menjadi orang baik, dari pendidikan dia menjadi orang yang soleh, dari pendidikan dia bisa tidak mencuri, jujur, Ya. itu bahagian dari takwa, Ya. bagian dari takwa. Tapi untuk mendapatkan pendidikan takwa melalui pendidikan itu juga tidak mudah. Ya. Tidak mudah, harus ada korelasi Ya. tanggung jawab antara pendidik dengan yang dididik. Ya. Dengan lembaga pendidikan dan masyarakat. Ya. Terkadang kan masyarakat menyerahkan anaknya untuk dididik ke sekolah. Ya. Padahal lebih lamanya anaknya di rumah. lingkungan dia, di rumah tangga dia. Paling-paling berapa? 6 jam kalau sama kita. Mana lebih lama? Lebih lama di luar sekolah. Nah, terkadang kalau bandel anaknya, kau cemana ya kau sekolah nih? Gitu. Tidaknya dididik kau, tak ada lembaga pendidikan yang menyuruh orang untuk tidak buat baik. Ya. Tak ada guru yang mengajarkan kepada anaknya untuk jahat. Tapi terkadang terjadi. Ya. Maka ada tiga faktor yang mempengaruhi orang baik atau tidak. Ya. Pertama faktor genetik, Ya. kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor lingkungan. Ya. Kalau memang keturunan memang baik-baik dari nenek atau nyonyangnya baik, insya Allah baik Insya Allah itu. baik. Iya. Kemudian yang kedua faktor pendidikan. Pendidikannya pendidikan apa yang ditaruh? Ya. Pendidikan agama sedikit, malah mau dihapus. Pendidikan moral Pancasila udah tak ada. Pendidikan agama mau dihapus sampai 2035. Saya tidak setuju. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan kita lingkungan narkoba. Ya. Lingkungan prostitusi, lingkungan tempat minum tua, minum khamar. Bagaimana anak-anak kita menjadi orang baik, orang bertakwa kalau dari tiga ini pun dia tidak mendapatkannya? Tapi tidak ada lembaga yang tidak bisa buat orang menjadi baik kecuali lembaga pendidikan. Ya. Nah, oleh karena itu di Hari Pendidikan Nasional ini siogianya meriah. Ya. Tapi saya amati hari ini tidak begitu meriah Hari Pendidikan Nasional. Cuman hanya beberapa orang baris pakai baju adat istiadat, pakai baju
kebudayaan, tapi bagaimana konsep pendidikan dalam perspektif budaya, perspektif agama. Nah, oleh karena itulah kita butuh pemimpin yang peduli dengan pendidikan. Kenapa? Karena dengan pendidikanlah bisa orang jadi baik. Dengan berdekatnya kepada Allah, kemudian dia jaga hubungan sama manusia, kemudian dia lakukan perilaku yang baik, insya Allah. Kan Al-Imran surat 12 mengatakan, duribat alaihimud jillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Allah tidak akan timpakan kehinaan di mana saja kamu berada sepanjang kamu jaga hubunganmu kepada Allah dan jaga hubunganmu kepada manusia. Ada 3 cara menjaga hubungan kita kepada Allah. Luar biasa Pak Ustadz. Untuk yang 3 itu kita tangguhkan dulu Pak Ustadz. Kita menyapa dulu kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kita break dulu sebentar karena kita mau menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa sore hari yang berbahagia ini kita cerita dengan Ustadz yang juga luar biasa, penyampaiannya jelas, clean dan clear Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, tadi masih terputus 3 poin yang harus disampaikan, silakan Pak Ustadz. Baik para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sedang apapun Anda sekarang ini, ada 3 cara menjaga hubungan kita kepada Allah. Yang pertama adalah bagi kita orang Islam, sholat. Jaga hubungan kita kepada Allah di sholat. Jangan kau tinggalkan itu. Kau tepuk kau nanti. Kemudian yang kedua adalah baca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Kalamullah. Apa yang mau dibilang Allah itu adalah Al-Quran. Komunikasi kita. Orang yang membaca Quran, mutmainnul qulub, hatinya tenang. Kemudian yang ketiga adalah sodakoh. Amal yang kau sukai, amal yang paling disukai Allah itu adalah sodakoh. Solat bukan Allah tidak suka, tapi itu untuk diri kita. Tapi kalau kita bersodakoh, berarti kita telah menjaga hubungan kita kepada Allah dan menjaga hubungan manusia. Tapi tadi Pak Ustadz, di dalam kewajiban kita, walaupun hanya disampaikan secara guyon, ku tepuk kau nanti, gitu kan. Memang ada perintahnya Pak Ustadz kan, kalau tidak melaksanakan sholat kan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik. Para pemirsa, di dalam hadis Rasulullah, suruh anakmu sholat pada usia 4 tahun. Itu dia. 8 tahun dia tak mau sholat, tegur. Umur 10 tahun dia tak sholat, pukul. Kasih tindakan yang konstruktif, yang sifatnya mendidik. Kami dulu di kampung, kalau tak sholat subuh, itu kena tunjang. Kalau tidak sholat zuhur, tak dikasih makan siang. Kalau tak di sholat asar, tidak dikasih alat olahraga. Kalau tak di sholat maghrib, tak dikasih makan malam. Kalau tidak sholat isya, tak dikasih lampu teplok. Kalau sekarang mungkin Ustaz tak melaksanakan sholat, tarik HP Pak Ustaz. Kita bilang sama si anak, kau tak sholat subuh tadi kan? Iya. Tahu sarapan kau ya? Iya katanya. Pergi dia lewat. Wah kata mama lontong katanya. Begitu siap dimakannya, nanti mama sambil belanja katanya bayar katanya. Selesai. Tak makan siang kita bilang, pergi di kedai Wak Win katanya. Indomie katanya. Direbusnya Indomie. Selesai. Nah para pemirsa, berikanlah pendidikan yang bisa membuat anak jera kalau dia tidak sholat. Ada satu hadis menjelaskan kepada kita, anggap saja rumah itu bagaikan neraka. Terbakar. Kalau ada anak umpamanya di dalam rumah itu, rumah terbakar, berarti anak kita cedera. Susah. Yang rumah sekarang pakai AC. Kemudian safety dari kebakaran. Jadi memang orang-orang sekarang pintar-pintar. Ada satu cerita begini Pak Hormatua. Karena istrinya bertakwa, karena suaminya juga bertakwa, kejadian ini di bulan Ramadan. Ketika mau bulan Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan, terjadi PHK di perusahaan. Dikasihlah di pesangon sebanyak sekitar 4.500.000. Menjelang Ramadan, suaminya bilang, masih ada di pesangon kita itu. Masih ada bang, tapi tinggal 1,5 juta lagi. Itulah duit kita sampai hari raya ini.
Kalau begitu gini aja, 1,5 juta ini kita modalkan. Iya. Untuk apa bang modalnya? Aku tak pandai jualan. Tak usah adik yang jualan, aku yang jualan, kata suaminya. Jualan apa? Adik kan bisa buat sumsum, Iya. bisa buat cindil. Iya. Ya, adik yang membuat, abang yang jualan. Oh. Singkat cerita, Ramadan pertama mereka buat. Iya. Karena si laki-laki ini, si suami ini tadi, sasaran pertama adalah tempat dia bekerja di pabrik, maka dibuatlah 50 kep Iya. candil, Ya. 50 kep sumsum. Iya. Dibawanya di keranjang, jam 2 sore sampailah di kantornya. Kantor yang lama. Iya. Walaupun sudah di PHK. Walaupun sudah dipecat. Ya. Walaupun di PHK. Tapi paling tidak ada orang-orang yang kerja di situ Kenal. masih kenal. Ya. Ada yang membeli karena prihatin, ada yang membeli karena memang butuh, ada yang membeli karena ingin membantu. Iya. Bervariasilah keinginan mereka. Singkat cerita, tinggallah 50 kep lagi tak laku. Ya. 25 candil, 25 sumsum. Iya. Lalu dia berpikir, kalau aku pulang betapa kecewanya nanti istriku tidak menghasilkan uang yang banyak dan tidak habis masakannya. Iya. Akhirnya si suami meminjam uang temannya. Tapi tak dapat. Iya. Lalu dia berpikir, daripada ku bawa pulang, bagus ku sedekahkan. Iya. Disedekahkannya lah di masjid. Menjelang berbuka, dia taruh ke masjid. Datang orang najir masjid bilang, dari siapa pak? Dari saya. Siapa nama? Si Polan. Ada nomor handphone? Ada. Untuk apa pak nomor handphone? Mana tahu ada yang komplain. Mana tahu ada yang memesan. Iya. Oh dia kasih. Dia niat baik aja, prasangka baik aja. Pada waktu mau berbuka, adalah satu mobil pasangan suami istri. Kalau dia mau pulang ke rumahnya tak terkejar, lalu mereka berpikir bukalah di masjid itu. Iya. Begitu mereka berbuka di masjid, si istri makan candil, si suami makan sumsum. Iya. Ternyata enak. Enak. Setelah sholat maghrib, si istri bilang begini, bang, cemana kalau kita buat sedekah kita setiap hari bubur sumsum dan candil yang kita makan tadi. Iya. Enak kau rasa, enak kali pun katanya. Dah kalau kita tanya Najir. Ditanya si Najir, Pak itu sumsum dan candil yang kami makan tadi siapa yang buat? Oh orangnya sudah pergi, tapi ini ada nomor handphonenya, Ya. bisa dihubungi. Siap sholat tarawih, dihubungilah nomor itu. Ya. Si bapak ini si yang jual candil ini pun tadi pulang, tenang senanglah si istrinya, habis Habis semua. Habis bang, alhamdulillah dek, alhamdulillah. Kan 5.000-nya satu kep. 5.000. Lalu dikasihnya duitnya. Loh, yang 50 kep lagi mana bang? Dek, tadi sebenarnya tidak terjual semua, cuma 50 gelas aja yang laku. 50 lagi awak sedekahkan di masjid. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Itulah yang mau ku bilang sama abang. Kalau tak habis sedekahkan. Ya. Akhirnya satu ide mereka. Ya. Terus bang, cuma Najir itu dek minta nomor handphone kita. Mana tahu ada yang komplain, mana tahu ada yang mesan. Mudah-mudahan ada yang mesan bang katanya. Siap sholat tarawih ditelepon. Ya. Ini Pak Sipolan, iya. Bapak bisa besok datang ke kantor saya jam 9? Bisa. Ada apa Pak? Datang saja Bapak dulu. Ya. Singkat cerita dia pun datang ke kantornya. Ya. Kami semalam berbuka di masjid ini. Kami makan candil dan istri makan sumsum. Kami mau berjanji mau ngasih sedekah mulai puasa pertama ini kepada masyarakat. Ya. Bisa dibuat 2.000 gelas candil per hari. 2.000 gelas sumsum, 4.000 gelas setiap hari. Luar selama biasa 30 Pak Ustadz. hari. 30 hari. Ini cash. Oh, luar Dan biasa, kau Pak. yang mengantarkannya ke setiap masjid. Kau yang membaginya katanya. Iya, Uang baginya 1.000 subhanallah, gelas. Subhanallah. Para pemirsa, itulah Iya. janji Allah kepada orang bertakwa. Orang-orang yang Ada bertakwa. solusi terhadap masalah. Jangan galau, jangan takut, jangan risau, jangan resah. Pasti akan ada diberikan Allah sesuatu yang sangat luar biasa. Terima Baik kasih. Ustadz, terima kasih luar biasa penjelasannya dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang betul-betul keseharian. Terima kasih Pak Ustadz telah hadir di studio. Mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita semua. Tutup dulu. Saya tutup. Kita sudah sampai ke penutup nih Pak Ustadz. Ya, 1,5 menit Pak Ustadz.
Baik, terima kasih para pemirsa TVRI Sumatera Utara atas atensi dan apresiasi kalian menyaksikan TVRI ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Silakan laksanakan. Mari kita menjadi orang bertakwa. Kalau memang mungkin ada pertanyaan dari materi yang kami sampaikan, silakan di 0811 61 93 955. Terima kasih. Ilal liqa. Assalamualaikum. Daud Sagita undur diri kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI itu Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya penjelasan Ustadz kita sore hari yang luar biasa ini, maka berakhir jugalah acara ini. Saya Dr. Hotmatua Paralihan Harahap atas nama kru yang bertugas pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.